Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat, Bapak Ibu, jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, atas nikmat sempat, nikmat usia, nikmat umur, alhamdulillah. Dan juga kita bersyukur pada Allah atas nikmat petunjuk dan taufik dari Allah, kemudian dalam kita beramal soleh, di antaranya pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah dan juga sholat sunnah. Kita berharap mudah-mudahan seluruh amal soleh yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga hari kemudian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang berkah ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ahmad ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah, di mana pada bagian ini hikmah yang ke-21 ini adalah hikmah yang mengingatkan kita akan kesalahan dan kekeliruan kita di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 hal atau 4 perkara yang disampaikan oleh penulis. Qala al-Imam Ahmad ibn Atha'illah As-Sakandari, hikmah yang beliau sampaikan pada poin ini, qala talabuka minhu ittihamun lahu. Satu dari 4 bagian perkara yang beliau sampaikan, yang pertama adalah talabuka, permohonanmu kepada Allah yang disertai anggapan jika tidak meminta maka tidak diberi. Kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian ada anggapan di hati kita kalau enggak minta enggak diberi. Ittihamun lahu, ini adalah sebuah kecurigaan kita kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu barakallahu fikum, maknanya apa di sini? Maknanya adalah su'aluka minallahi ta'ala. Kamu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ka ayyarzuqaka, agar Ia memberikan kamu rizki, au yang suraka, atau memenangkanmu, menolongmu, au yakfiyaka, atau mencukupimu. Dalilun ala dhu'fi thiqqatika billah. Ini adalah cukup sebagai bukti bahwa kamu kurang percaya kepada Allah. Li'annahu qad wa'adaka birizqi wan nasri wal kifayah, karena Allah sudah menjanjikan untukmu. Janji berupa apa? Birrizqi. Allah sudah menjanjikan rezeki untuk kita. Sudah menjanjikan untuk kita bin nasri, dengan pertolongan, wal kifayah, dengan kecukupan. Sebagaimana firman Allah, yaitu pada surat Ar-Rum ayat 40, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum.
Allah lah yang menciptakan kalian, kemudian Allah pula lah yang memberikan rezeki atas kalian. Ini yang menyampaikan siapa? Ma'syiral muslimin, Allah. Pada firman-Nya surat Ar-Rum ayat 40. Pada surat Ar-Rum juga ayat 47, Allah berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, wa kana haqqan 'alaina, merupakan tanggung jawab kami, kewajiban kami, kata Allah, nasrul mu'minin, menolong orang-orang beriman. Kemudian pada surat Az-Zumar ayat 36, Allah berfirman, alaihissallah bikafin abdah, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala bikafin abdah, yang mencukupi hamba-hambanya. Dan juga pada surat Al-Imran ayat yang 9, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah sekali-kali tidak pernah menyalahi janjinya. Ini makna daripada nasihat Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tetapi kalimat ini, hikmah ini ditujukan untuk orang yang istimewa, Pak. Orang ahli ibadah dan orang-orang khusus. Maka jangan tergesa-gesa memahaminya dengan pemahaman yang salah. Berarti selama ini kalau minta sama Allah salah, nanti dulu, Pak. Makanya Masya Allah, ini orang-orang yang istimewa, para ahli ibadah, orang yang dekat dengan Allah. Jadi permintaan seperti ini, minta rezeki, ya, minta kecukupan, itu malah menunjukkan seseorang kurang percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, contoh ya dalam kehidupan seseorang, misalnya kita itu mendapatkan janji orang yang memiliki kedudukan, Pak, raja atau presiden atau apa gitu kan, nanti hari Senin atau hari apa saya kasih ini dan itu. Ya, sebelum hari Senin, hari Ahad sudah ditagih, Pak katanya janji, kan baru hari Ahad kan gitu. Jadi nagih janji kita kepada orang yang memberikan janji kepada kita, itu menunjukkan kekurang percayaan kita kepadanya. Maka ini tingkatan khusus, Pak. Contohnya bisa kita dapatkan misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api oleh Raja Namrud. Ya, kisahnya masyhur ini, di mana Ibrahim alaihissalam ketahuan bahwa beliau menghancurkan berhala-berhala mereka yang dianggap sebagai Tuhan. Ketika Namrud dan pasukannya keluar istana, mereka berburu. Akhirnya Ibrahim masuk ke ma'bad, tempat ibadah mereka. Dihancurkan berhala-berhala kecuali berhala yang paling besar. Kemudian dikalungkanlah ya kapaknya itu di leher patung tersebut. Kaget raja, datang ke tempat ibadahnya, hancur semua. Ini siapa yang melakukan? Kemudian ada orang mengatakan, kamu itu mendengar si fulan itu seorang pemuda namanya Ibrahim yang tidak suka dengan sesembahan kita, panggil dia, kan gitu. Terjadi diskusi, akhirnya sudah ya Ibrahim ketahuan dialah yang menghancurkannya, dilempar ke dalam api. Apakah kemudian kita dapatkan di dalam hadis yang menjelaskan akan hal itu, Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah padamkanlah api, ya Allah? Enggak. Tapi apa? Nabi Ibrahim mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukup Allah sebagai penolongku, Allah sebaik-baik penolong. Udah, karena yakin akan janji Allah, Allah itu menolong, kan gitu. Sama ketika Rasulullah SAW usai perang Uhud, dengan peristiwa luar biasa, Pak, perang Uhud. Coba baca sirah Nabi. Ini penting adanya sirah di rumah kita, karena cara terbaik untuk mendidik anak kita ya sirah. Al-Quran dipahami dengan sirah, atau sirah dipahami melalui tafsir Al-Quran, itu paduan yang luar biasa. Makanya kalau kita tidak memiliki buku-buku sirah nabawiyah, sejarah para sahabat, pertanyaannya dengan apa kita mendidik anak kita? Dengan cara apa? Sedangkan contoh terbaik adalah Rasulullah SAW. Usai perang Uhud, banyak korban dari kalangan sahabat sampai ke Madinah. Kemudian ada yang melapor bahwa Abu Sufyan dan pasukan Quraisy, mereka tidak puas dengan hasil peperangan karena Muhammad masih hidup. Ini bukan kemenangan ini, karena Muhammad masih hidup. Mereka akan membawa pasukan lebih besar pergi ke Madinah untuk menghancurkan Muhammad dan para sahabat. Apa kata Rasulullah? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadis ini Masya Allah kelasnya Nabi Ibrahim, ya Pak, kelasnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi, man syagalahu zikri an mas'alati, siapapun orangnya
yang disibukkan dengan zikir sampai tidak sempat meminta kepadaku. Saking sibuknya muji Allah, zikir, baca Quran, ibadah, enggak sempat minta sama Allah. Apa kata Allah? A'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin, maka akan aku berikan kepada dia apa-apa yang lebih afdal, lebih utama dibandingkan permintaan orang-orang yang minta itu. Masya Allah, ini memang orang-orang yang istimewa, Bapak Ibu. Jadi kenapa ya seseorang itu berdoa tidak lain dan tidak bukan karena memang itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu madhab, satu pandangan ya Pak. Ya, satu pandangan di mana kalau orang itu minta kepada Allah kayak nggak percaya gitu kan. Ya Allah, minta rezeki. Allah sudah mengabarkan bahwa Allah yang menjamin rezekimu. Takdir Allah sudah tertulis, Pak. Rizki kita, Anda mau minta atau tidak, itu sudah tertakar di Allahul Mahfud. Bahkan disebutkan dalam hadis Imam Muslim, lan tamuta nafsun hatta yustakmala rizquha. Rizki, ya seseorang itu tidak akan mati berjumpa dengan Allah sampai disempurnakan rizkinya. Kenapa? Rizki itu sudah tertakar, kita minta. Ya, doa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah untuk orang yang Masya Allah, Pak. Ya, orang yang istimewa, ahli ibadah yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, yakinnya betul luar biasa. Ini satu pandangan. Satu pandangan dari kalangan para ulama. Dan di sana ada pandangan ulama lain. Nah, di sini pentingnya kita itu menggabungkan antara ilmu tazkiyatun nafus, ilmu akidah. Itu penting sekali Bapak Ibu. Menurut ya sebagian ulama, kita itu sebagai seorang hamba tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi minta kita bukan karena kita tidak percaya sama Allah. Kadang kalau kita minta atau nagih, misalnya orang berhutang ke kita ya Pak, nanti apa namanya bulan depan gitu kan, nanti pas gajian tahun berapa nih kan gitu kan, gajian tahun berapa ini kan gitu. Kita minta, kapan bayar hutang? Jadi seakan-akan kita nggak percaya. Makanya banyak orang yang ditagih hutang marah, nagih terus kayak nggak percaya. Emang nggak percaya kan gitu kan. Sama kalau kita minta sama Allah, terselip di hati kita keraguan akan apa yang kita minta, itulah akhlak yang buruk kita pada Allah. Makanya ketika kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengadukan hajat kita pada Allah, apa prinsipnya? Ini ada beberapa prinsip yang diajarkan oleh para ulama. Pertama, betul-betul kita tuh minta memanjatkan doa karena niat ibadah kepada Allah. Allah yang memerintahkan dan menjalankan perintah Allah adalah ibadah. Disebutkan dalam hadis, ad-du'a huwa al-ibadah. Doa adalah ibadah. Ya, kita sudah ditakdirkan, kita punya anak berapa, rezeki kita berapa. Kita minta pada Allah anak. Kalau Allah nggak menakdirkan kita punya anak, ya kita nggak akan punya anak. Tapi kenapa kita tetap minta pada Allah? Pertama, jelas kita nggak tahu takdir kita. Kan gitu. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa Pak? Yang paling penting di balik setiap doa kita itu nilainya ibadah kepadanya. Ini paling penting. Urusan pengabulan kan urusan Allah, itu bukan pekerjaan kita. Kenapa? Maka kita itu nggak boleh, artinya kurang beradab kalau bertanya, kenapa nggak dikabulkan kecuali kita suudzon pada diri kita. Jangan-jangan ada makanan, minuman haram yang mampir ke dalam perut saya sehingga doa itu jauh daripada ijabah Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip. Jadi bukan berarti nggak boleh minta, tapi minta dalam rangka kita beribadah kepada Allah, bukan minta karena ragu. Ya Allah, minta rizki, ya Allah, minta ini. Ada keraguan, itu nggak boleh Pak. Tidak boleh minta karena dasar keraguan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ini juga penting, doa ketika kita minta pada Allah, melantunkan doa-doa kita. Ingat, doa adalah aktivitas yang menunjukkan. Kenapa kita berdoa? Karena doa itu adalah aktivitas yang menunjukkan akan kelemahan kita sebagai seorang hamba. Ya. Selaku seorang hamba yang senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa itu adalah sifat kehambaan. Maka Allah tuh suka ketika kita menampakkan kehambaannya. Nah, di sini, Pak. Makanya kenapa kita minta? Supaya kita tuh menunjukkan bahwa kita tuh butuh sama Allah. Prinsipnya seperti itu. Kenapa minta? Memang saya butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam hal ini kita akan dapatkan bagaimana Rasulullah SAW ketika berdoa sampai mengulang 3 kali. Ya, karena idza da'a salasan wa idza sa'ala salasan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW kalau berdoa sama Allah mengulang 3 kali. Maka termasuk sunnah. Bukan kita ragu sama Allah, tapi menunjukkan kita tuh butuh sama Allah.
Butuh, kita butuh sama Allah. Semakin kita menampakkan hajat kita, semakin kita menampakkan kebutuhan kita akan Allah, maka itu Masya Allah sebagai hamba yang berhasil, hamba yang sukses. Kemudian dalam hadis yang lain bahkan Rasulullah SAW ya disebutkan di sini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari Ibnu Mas'ud. Karena Rasulullah SAW yu'jibuhu ayyad'u wa thalathan wa yastaghfiru thalathan. Rasulullah itu suka kalau berdoa itu diulang 3 kali, kalau istighfar diulang 3 kali. Maka angka 3 itu sakral, Pak. Doa di antara 2 sujud aslinya cukup Rabbighfirli. Bagus 2 kali, paling bagus 3 kali. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Walaupun ada doa-doa yang lain. 3 kali. Masya Allah. Maka Al-Imam An-Nawawi menjelaskan dalam Syarah Muslim, fihi istihbabu takriri du'a thalathah. Beliau mengatakan hadis-hadis tersebut menunjukkan sunnahnya kita meminta kepada Allah mengulangnya 3 kali. Bukan karena kita ragu sama Allah, tapi kita menunjukkan hajat kita. Kita seorang hamba yang senantiasa butuh kepada Allah. Tidak ada 1 detik pun waktu yang lewat kecuali kita sebagai seorang hamba yang butuh kepada Allah. Ini senang. Makanya sama-sama doakan, perhatikan. Nanti insya Allah kesimpulan kita sampaikan, Pak. Kita tuh baiknya doa atau enggak? Ya nanti ini Masya Allah. Doa baik dalam keadaan apa? Tidak doa baik dalam keadaan seperti apa? Masya Allah. Kemudian bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW itu ketika berdoa mengulangnya sampai 5 kali. Enggak cuma 3 kali, 5 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah. Beliau menuturkan parrakan Nabi SAW ala khayli ahmas wa rijaliha 5 marratin. Rasulullah mendoakan keberkahan untuk ya Ahmas, untuk kuda-kudanya penduduk Ahmas, dan keberkahan untuk para lelaki-lelakinya. Masya Allah. Nah, ini 5 kali. Bahkan dalam riwayat Rasulullah itu kalau berdoa mengulang 7 kali. Disebutkan dalam hadis. Ini hadis sahih, Pak. Mastajara abdun minan nar sab'a marratin fi yaumin illa qalatin nar ya rab inna abdaka fulanun qad istajaraka minni fa'ajirhu. Barang siapa seorang hamba ketika sehari, ini hadis sahih Bukhari dan Muslim, barang siapa seorang hamba di dalam 1 hari ia mengucapkan doa, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkan aku dari neraka, maka neraka akan bicara dengan izin Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, inna abdaka fulan, sesungguhnya hambamu yang bernama fulan itu qad istajaraka minni, ia mohon perlindungan kepadamu dariku. Apa kata neraka? Fa'ajirhu, selamatkan dia ya Allah. Neraka berdoa untuk kita, Pak. Ketika kita mengucapkan apa? Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali sehari. Bisa dibaca langsung 1 waktu ataupun beda-beda waktu, yang penting 7 kali. Neraka ngomong sama Allah dengan izin Allah. Ini hadis Bukhari dan Muslim, sahih, bukan dhaif. Kemudian wala yas'alullaha 'abdun al-jannah fi yaumin 7 marratin, dan tidaklah seorang hamba yang mohon kepada Allah dalam 1 hari, yaitu minta surga ya dalam sehari sebanyak 7 kali, illa kecuali qalatil jannah, maka surga itu akan berkata, ya Rabb inna abdaka fulan sa'alani fa'adkhilhu, ya Allah sesungguhnya hambamu yaitu si fulan memintaku ya Allah, maka masukkanlah dia kepadaku. Masya Allah. Ini berarti apa, Pak? 7 kali. Kesungguhan seseorang ketika berdoa mengulang-ulang apa, Bapak Ibu? Menunjukkan bahwa kita seorang hamba yang tidak pernah enggak butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Abu Dawud, disebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridhan wa lam yahdur ajaluhu. Kemudian barang siapa yang menjenguk orang sakit, lam yahdur ajaluhu, yang belum dihampiri oleh ajalnya, faqala indahu sab'a mirarin, kalau dia kemudian berkata di sisi orang sakit tadi, ini juga mengajarkan kepada kita akhlak dan adab ketika menjenguk orang sakit. Orang sakit yang belum kelihatan tanda-tanda ajalnya. Kalau tanda-tanda ajalnya nampak nanti talqin ya, Pak. Ini maksudnya belum datang ajalnya, belum nampak tanda-tanda ajalnya. Masih bisa bicara, masih tanya kabar, masih bisa menjawab kabar, bertanya kembali, seperti itu. Apa sunahnya? Membaca di sisi orang sakit 7 kali. Apa itu? As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Nah, ini doanya, Pak. Kalau kita ngunjung orang sakit bukan ngeledekin ya, malah para ulama menjelaskan
Duduklah, mungkin pegang kepalanya, pijit kakinya, pegang tangannya, baca doa ini sunnahnya. Dan lebih sunnah lagi dibaca berapa? 7 kali. As'alullahal azim. Aku mohon kepada Allah yang maha agung, Rabbal arsyil azim, Rabb pemilik arsy yang agung, ayyashfiyaka, agar Allah menyembuhkanmu. Baca 7 kali ketika kita menjenguk orang sakit. Kata Rasulullah apa? Illa afahullahu min dzalikal marad, kecuali Allah akan menyembuhkan penyakit orang itu. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi apa? Hadis-hadis yang kami bacakan ini menunjukkan apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meminta pada Allah dalam satu kondisi di mana hati kita itu sadar bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri. Kita senantiasa hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita itu malah dianjurkan meminta apapun kepada Allah, sampai seperti itu, hajat sekecil pun. Ada hadisnya juga, yaitu sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Hendaklah seorang hamba itu minta seluruh kebutuhannya sama Allah, hatta yas'ala shish'ana alihi idan qata, sampai ia itu kalau mendapatkan tali sandalnya, tali sepatunya putus, mintalah sama Allah. Sampai seperti itu. Ya, sampai seperti itu. Menunjukkan apa, Pak? Kalau kita itu memilih madhab ini, Pak, kalau kita berdoa apa maknanya? Kita berdoa dalam rangka menunjukkan bahwa kita seorang hamba yang tidak pernah tidak hajat kepada Allah. Tapi kalau kita kemudian saya hari ini tidak berdoa karena yakin semua sudah dijamin oleh Allah. Ketika kemudian dimusuhi oleh orang, didolimi oleh orang, ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan, Pak, ya. Bapak Ibu mengatakan hasbi Allah, cukup Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Loh, kok nggak minta? Allah sudah berjanji, Rasulullah sudah menyampaikan juga bahwa apa? Kita itu orang mukmin akan ditolong oleh Allah. Al jaza' min jinsil amal, kata Rasulullah. Balasan sesuai dengan perbuatannya. Kalau dia zalim sama saya, pasti dia akan mendapatkan balasannya. Yakin. Sehingga ia tidak minta pada Allah. Ya Allah, balaslah si fulan, nggak minta. Cukup mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi di lain hari dizalim orang, dia minta. Ya Allah, tolonglah hamba, ya. Dia minta. Kenapa? Dia ingin menunjukkan bahwa dia juga hajat pada Allah. Paham, Bapak Ibu? Kapan Anda tidak minta, kapan Anda minta. Paham, ya? Berarti apa? Seni mengelola hati. Seni mengelola hati dalam hal ini. Makanya kalau tidak paham, salah orang. Minta pada Allah, ada keraguan. Seakan-akan, ayolah ya Allah, katanya. Loh, katanya. Allah sudah berjanji. Kenapa kamu kok kemudian ngejar-ngejar Allah? Salah mengelola hati. Itu bentuk keraguan dan seakan-akan kamu suudon, menuduh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menunaikan janjinya. Itu buruk. Ya. Maka ketika kita tidak minta, yakin hasbunallah wa ni'mal wakil. Pak, kok enggak minta sama Allah, minta rezeki? Loh, rezeki sudah dicatat. Fokus ibadah aja lah. Karena tugas kita beribadah. Yang bagi rezeki itu kita atau Allah. Makanya di pembahasan hikmah sebelumnya kan kita diingatkan oleh penuliskan arih nafsaka minat tadbir famaqama bihi ghairuka la takum bihi angka nafsuka. Istirahatkan dirimu dari hal-hal yang bukan urusanmu. Maka apa yang sudah diurus oleh yang lain, kamu jangan ikut mengurus. Makanya urusan kita tuh ibadah atau ngatur rezeki, Pak? Ibadah kan? Yang ngatur rezeki siapa? Allah. Lah kita tuh ibadahnya compang-camping, malah mikir, waduh ini gimana ya? Besok makan apa? Ya, itu dia. Makanya pernah kita kasih contoh kan? Seorang pembantu asisten rumah tangga sudah dijamin oleh majikannya, udah anakmu dijamin, untuk apa namanya kebutuhan sehari-hari dijamin, makan dijamin. Dia berpikirnya harusnya apa? Bagaimana khidmah kepada majikannya kan? Kok malah berpikir, waduh gimana ya kalau nanti besok saya nggak bisa makan, bagaimana seperti ini, bagaimana nanti kalau lebaran saya beli baju bisa apa enggak? Ini adalah hamba yang jahil. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tetapi satu saat kita minta sama Allah dengan apa, Pak? Prinsip ini ibadah, ini perintah Allah. Kenapa kok minta terus walaupun yang kecil-kecil? Karena kita seorang hamba nggak pernah ya bisa kita lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, Pak? Makanya tergantung hati kita seperti apa kondisinya. Kita mendapatkan sesuatu, misalnya Pak, ada satu masalah, ya Allah, diputus hubungan kerja misalnya. Mudah-mudahan Allah menjauhkan dari hal yang seperti ini. Ya. Apa yang kita lakukan? Minta sama ya Allah, Allahumma rzuqni, atau kita katakan hasbunallah. Nah, tergantung hatinya. Yakinlah, satu pintu tutup. Kalau Allah sudah
memperuntukkan untuk kita 7 pintu terbuka, udah nggak perlu minta. Artinya apa? Bukan nggak hajat, tapi kita yakin dengan janji Allah. Tapi kita minta, kenapa minta? Karena saya hajat. Saya seorang hamba nggak bisa nggak hajat sama Allah. Tergantung kondisi hati ya Pak. Lagi yakin mantap betul, nggak usah minta. Tapi lagi ya Allah butuh curhat nih, curhat terbaik pada Allah, ya Allah hamba seperti ini, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bisa dipahami ya Pak. Jangan sampai kemudian kita melihat melihat orang enggak minta sombong loh. Beda kondisinya. Ada orang terkadang minta, kadang orang terkadang tidak minta. Itu seni mengelola hati Pak. Maka kalau kita tahu ilmu ini tidak mudah suudzon kepada orang lain, masya Allah. Aturlah hatimu. Ya kemudian lihatlah hatimu. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan dari hatimu, bukan hati orang lain. Taib. Ini bagian pertama pada hikmah ini. Yang kedua, talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Permohonanmu kepada Allah berupa kedekatan, mohon kepada Allah, kedekatan adalah bukti ketidakhadiranmu atau jauhnya dirimu dari Allah. Ini juga menarik kalau orang meminta, ya Allah, dekatkanlah hamba, ya. Berarti kalau minta dekat berarti jauh dong kan gitu kan. Dekatkanlah hamba. Wa su'aluka minallah al-qurba dalun ala ghaibatika anhu. Ya, permohonanmu kepada Allah untuk menjadi hamba yang dekat berarti menunjukkan kamu jauh. Itlau kana qalbuka hadiran ma Allah lamma talabtal qurba minhu. Kalau kamu sudah dekat enggak mungkin kamu minta dekat kepada Allah. Wah, ini unik nih, Pak. Ya, yang merasa dekat ini kan gitu. Enggak usah minta dekat berarti kita jauh. Ya. Jadi Allahumma inni as'alukal qurba minka. Ada orang minta seperti itu ya. Tetapi Bapak Ibu, ya ini satu pandangan. Tapi pandangan lain yaitu kita minta kepada Allah kedekatan. Kenapa? Ketika kita merasa jauh, Pak. Kita merasa jauh. Ada beberapa indikasi. Cuma ada sebagian orang-orang yang hatinya terlalu gelap dengan awan kemaksiatan sehingga tidak sensitif lagi. Sudah jauh dari Allah sejauh-jauhnya tapi enggak merasa. Makanya kalau orang itu merasa ya Allah kok jauh ya. Contohnya apa? Dunya wal hirsu 'alaiha min ayyi wajhin. Ketika orang itu gandrungnya terhadap dunia, lewat waktu yang longgar tanpa amalan utama ya biasa saja. Hilang peluang untuk mendapatkan satu proyek, wah itu sedihnya luar biasa. Itu tanda-tanda ia jauh daripada Allah. Tulul amal, panjang angan-angan, wah masya Allah sekian tahun depan sekian. Tulul amal, at-ta'alluq bi ghairillah, bersandar kepada selain Allah. Kasratu mukhalatatil anam fi ghairi ta'atillah, banyak berkumpul dengan orang tapi kumpulnya itu enggak ada sama sekali nilai ketaatan. Itu tanda-tanda jauh daripada Allah. Kasratun naum, banyak tidur. Hati-hati, tidur boleh. Tapi kalau banyak tidur bahaya, Pak. Ya, saya punya temen tuh ngantuk tidur. Makan jangan ngantuk, gitu kan. Makan aja enggak selesai ngantuk. Ya, ini juga kasratun naum. Makanya disebutkan dalam kitab Tazkiyatun Nufus, di antara yang merusak hati kan ada 4 itu ya. Kasratul lisan, kasratul kalam, banyak bicara, kasratul akal, banyak makan, kasratu an-naum, banyak tidur, wa kasratul mukhalatah, banyak berkumpul dengan sesama manusia namun tidak ada nilai ketaatan. Itu bisa merusak hati, mengeraskan hati. Taib, at-taswif, menunda-nunda amal, nanti itu tanda kita jauh daripada Allah. Makanya kenapa kita minta dekat kepada Allah? Karena kita ya Allah masih jauh ini. Berarti minta dekat pada Allah. Karena apa Bapak Ibu? Kalau orang itu dekat dengan Allah, Pak, itu maknanya dibimbing oleh Allah. Makanya disebutkan dalam hadis qudsi ini. Ini hadis yang bagus sekali. Man adali waliyan faqad adantuhu bi harbin minni. Barang siapa yang menyakiti kekasihku, kata Allah, maka aku akan umumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba li abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaih, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, yaitu kewajiban-kewajiban yang aku wajibkan pada dirinya. Wa mazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan kemudian tidaklah seorang hamba menambah dari yang wajib itu berupa nafilah, sunnah-sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Perhatikan, fa idza ahbabtuhu, ini kata Allah, kalau aku sudah mencintai seseorang, Pak,
kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Aku akan menjadi pendengarnya. Aku akan menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Makanya kalau kita itu kok nggak pernah dengar kata-kata kotor, nggak pernah mendengar kata-kata yang buruk, itu tanda Allah itu sudah mencintai kita, Pak. Kalau kita dengar yang baik ngantuk, dengar yang buruk semangat, itu hati-hati itu. Ya. Wa basarahul ladzi yubsiru bih, dan aku menjadi penglihatannya dengannya ia melihat, dan aku menjadi tangannya yang dengannya ia memegang, dan aku menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Bukan maksudnya Allah itu menyatu dengan penglihatan kita, tidak, ini majaz. Artinya Allah membimbing di setiap gerakan kita. Kalau kita dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah. Maka kalau ditanya, kenapa kamu tidak minta kedekatan pada Allah? Loh, kalau minta dekat berarti kita merasa jauh dong. Na'udzubillah. Kenapa kamu minta dekat sama Allah? Iya, ada rasa kayak jauh dari Allah, dan saya minta agar aku dekat dengan Allah, dan Allah selalu membimbingku. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian kalau orang itu sudah, Masya Allah, ahli ibadah, melaksanakan seluruh ibadah, Masya Allah, dia sudah merasa dekat kepada Allah, tapi masih minta dekat kepada Allah, maknanya apa? Maknanya adalah minta agar dia selalu dekat. Bukan minta dekat, tapi minta selalu dekat. Karena minta sesuatu belum tentu maknanya tidak ada sebelumnya. Contohnya apa, Bapak Ibu? Dalam sholat kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk jalan yang lurus, kan? Apakah maknanya kita sesat sampai kita minta petunjuk? Makanya kaum-kaum orientalis itu kan dengan ayat itu menuduh orang Islam. Tuh, lihat orang Islam, mereka semuanya sesat. Buktinya apa? Omongan mereka sendiri. Mereka setiap hari minta petunjuk, padahal maknanya di situ bukan minta petunjuk. Memang di antara maknanya minta petunjuk, tapi bagi orang yang sudah mendapatkan petunjuk, minta petunjuk maksudnya adalah agar diberikan istiqomah di atas jalan petunjuk. Paham, Pak? Maka dalam surah Al-Ahzab, ini pentingnya kita ngaji tafsir juga. Al-Ahzab yang pertama, Allah berfirman pada nabinya, ya ayuhan nabi, wahai nabi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Apakah kita berani menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad tidak bertakwa? Enggak mungkin dong, Nabi orang paling bertakwa. Maka makna di situ adalah, wahai nabi, kata Allah, istiqomahlah kamu, teguhlah kamu dalam bertakwa kepada Allah. Paham ya, Pak? Makanya kalau kita minta pada Allah, ya Allah, jadikan hamba dekat kepadamu, bukan berarti kita posisinya jauh, tapi kita minta keteguhan di dalam kita mendekat kepada Allah. Paham ya, Pak? Ini perlu dipahami. Makanya kalau nggak dijelaskan, ngeri nih. Ya, minta dekat sama Allah kok nggak boleh. Itu satu kondisi, Pak. Ya. Tapi dalam satu kondisi, Masya Allah, kita merasa, ya Allah, hamba kok terasa jauh ya. Rasanya hati ini sibuk, lebih senang sibuk dengan dunia daripada sibuk tentang akhirat. Ya Allah, kayak jauh. Ya Allah, jadikan hamba ini hamba yang dekat padamu. Ataupun kita sudah, alhamdulillah ya Allah, semuanya sudah teratur dengan ilmu yang Kau berikan ya Allah. Kita minta dekat, maknanya kita minta istiqomah agar kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi sedikit cepat, Bapak Ibu. Yang ketiga, masih hikmah 21, poin yang ketiga. Talabuka li ghairihi li qillati hayatika min li qillati hayaika minhu. Permohonanmu kepada Allah untuk selainnya adalah bukti sedikitnya rasa malumu kepada Allah. Apa maknanya? Maknanya wasu'aluka minallah ay yaqbalal khalqu alaihim aw yusakhirahum laka. Dalilun ala qillati hayaika minhu wasu'i adabika. Ya. Kamu minta kepada Allah agar makhluk-makhluk yang lain itu fokus kepadamu, ataupun kamu minta agar orang-orang itu tunduk kepadamu. Ini menunjukkan kamu itu sedikit malunya kepada Allah dan adabmu kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Bapak Ibu, kita itu jangan sampai nggak beradab ya. Harusnya kita minta, ya Allah, hamba itu tunduk padamu, manusia-manusia itu ya semua tunduk mencintaimu, kan gitu ya. Orang-orang yang ada di kantor ini mencintaimu ya Allah, dekat denganmu. Bukan, wah ya Allah, jadikan orang-orang sini, karyawan semuanya tunduk padaku. Itu nggak sopan ternyata. Makanya saya mencoba menggali, ini apa ya maksudnya? Khususnya para dai, para penasihat, para pemimpin, Pak. Ini hati-hati di sini. Kita minta sama Allah tapi keliru. Inspirasinya dari surat Yusuf ayat 108. Surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini jalanku. Apa jalanku? Menyeru kepada Allah. Hati-hati, kita mengajak orang kepada Allah atau mengajak diri kita? Mengajak orang pada diri kita. Kita mengajak agar Allah dimuliakan atau kita mengajak orang agar memuliakan kita? Kita harus jujur ini. Makanya ada ungkapan ya, bahwa dakwah kita itu agar Allah diagungkan, bukan diri kita yang diagungkan. Ya,
dakwah dan nasihat adalah mengenalkan akan kebaikan, bukan promosi bahwa kita tuh baik. Beda loh Pak. Nasihat itu mengenalkan kebaikan, bukan mengenalkan bahwa kita itu baik, memberi kesan kita baik. Enggak, hati-hati, itu kesyirikan yang kadang-kadang samar. Ya, kita menasihatkan orang lain jangan syirik, jangan riya, namun syirik dan riya itu bertahta, bersarang di hati kita nggak pernah merasa. Maka orang yang betul-betul ma'rifatul fokusnya ke Allah, yang penting Allah, aku mah lain dah, aku mah manusia. Ya, maka ini bukan apa ya Pak, bukan haram, tapi ini adab. Kurang beradab pada Allah ketika kita minta agar manusia itu malah mengagumi kita, bukan mengagumi Allah. Ya Allah, buatkan jadikanlah orang-orang itu kagum sama saya. Hati-hati, salah doa bisa berabe ya Pak. Maka ada tulisan-tulisan yang ya itu hiburan, saya yakin kan, salah doa. Ya Allah, ya jadikanlah rizkiku tuh mudah ya Allah, tinggal kipas-kipas saja dapat rizki ya Allah. Jadi tukang sate, ya kan. Doanya cuma kipas saja. Ya Allah, ya kan, jadikanlah aku orang yang wibawa, dihormati orang. Ternyata apa? Ya, dihormati orang-orang kaya katanya. Malah jadi tukang parkir, ngatur orang kaya. Ya, jadikanlah aku seorang laki-laki seorang laki-laki yang masya Allah dikagumi, dikerumuni oleh para wanita gitu. Ternyata jadi tukang sayur, dikerumuni emak-emak kan gitu kan. Maka kalau orang tuh fokus terhadap diri sendiri, kecewa Pak. Ya. Kalau kita jadi pemimpin, apa? Doanya, ya Allah, jadikanlah orang-orang yang di bawahku itu orang-orang yang menjadikan cintamu segala sesuatu yang ia inginkan. Jadikanlah orientasi hidup mereka adalah cinta kepadamu. Itu udah beres Pak. Ya, dan ya Allah, jadikanlah bawahanku tunduk semua padaku. Berarti Anda mengagungkan dirimu, bukan mengagungkan Allah. Aslinya sih boleh nggak sih? Ya boleh, tapi adabnya kurang gitu loh Pak. Maka tingkatan tertentu orang berdoa itu nggak mikir boleh dan enggaknya, adabnya tadi. Ya, adabnya tadi. Orang minta, ya Allah berikan rezeki. Loh, ini kan minta sama Allah, tapi kalau nggak ngerti adabnya, minta rezeki seakan kalau nggak minta kan nggak dikasih. Itu dia. Kamu aslinya nggak minta pun dikasih karena sudah jatahnya gitu kan. Kalau Anda terpaksa meminta, jangan sampai Anda berpikiran kalau nggak minta nggak dikasih. Itu nuduh Allah, nggak benar itu. Bisa dipahami ya Pak? Kadang kita nggak minta, hatinya seperti apa? Kadang kita juga minta. Kapan? Maka ada orang-orang yang menjadi waliullah, kekasih Allah dengan cara apa? Banyak berdoa. Kan gitu kan? Ada orang yang jarang doa, baca Quran ini. Kenapa? Kok berdoa? Kan Allah sudah janji. Saya fokus saja mengagungkan Allah. Ya ibadah, zikir. Paham ya Pak? Tergantung hatinya. Makanya jangan mudah kita kemudian menjudge orang lain. Oh kok seperti ini? Masya Allah, kalau kita semua itu digiring dengan ilmu, di dasar ilmu, Masya Allah Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu, ya, terakhir yang keempat, tolabuka min ghairihi liwujudi bu'tika lahu. Permohonanmu pada selain Allah karena jauhnya dirimu darinya. Artinya kita itu minta pada selain Allah. Tapi pada kalafikum artinya boleh Pak. Cuma kalau kita minta pada selain Allah, kemudian kita ghafil, lengah akan Allah, maka ini cacat. Maka kita dibolehkan minta pada selain Allah. Syaratnya apa? Orang itu hadir, dia masih hidup, dia mampu dengan permintaan kita. Jangan sampai minta ke orang lain, Pak, minta minta diberikan keturunan. Enggak. Ya minta hujan, enggak, itu kuasa Allah. Makanya yang keempat, harus menjaga ketenangan hati hanya kepada Allah. Lisan kita mungkin minta orang, Pak, minta Pak ini Pak, jatah saya. Atau kita misalnya lisan kita berucap, tapi hati kita tidak pernah menengadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau sembuh dari penyakit minum madu, ada dalilnya. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kita sudah misalnya meleng dari Allah, wah madu nih, hati-hati. Kita melakukan kesyirikan atas nama syariat. Penting saya. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, orang yang ingin sesuatu meninggalkan bersadar pada sebab, maka dia musyrik. Menginginkan sesuatu, melakukan sesuatu dengan melaksanakan sebab, dia bersandar dengan sebab, syirik Pak. Walaupun syar'i, madu, minum habatus sauda. Tapi kalau dia menginginkan sesuatu meninggalkan sebab, beliau mengatakan apa? Itu menandakan ada cacat di akalnya. Paham ya Pak? Ya, kalau pengen sembuh nggak usaha, pengen punya anak nggak nikah syar'i lah, cacat dong. Tapi kalau Anda sudah nikah, apapun sebab yang kita lakukan, itu adalah sebagai sebab, jangan tawakal pada sebab. Taib. Ini yang keempat sepertinya jelas. Jadi
Kesimpulannya apa, Pak? Dalam hal ini Bapak Ibu, kesimpulannya kalau kita minta sama Allah, jangan seakan-akan kita minta jatah. Jangan sampai sekali-kali kita itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kalau kita nggak minta nggak dikasih. Ini pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita mohon kepada Allah, dasarkan semua permohonan itu adalah ubudiyah, adalah niat ibadah pada Allah. Contoh dari para nabi ada semuanya. Ada nabi yang minta, kadang nggak minta, kadang minta. Nabi Ibrahim tidak minta. Nabi Yunus, perhatikan di surah Al-Anbiya ayat 78, Pak. Ketika beliau ditelan oleh ikan besar. Coba perhatikan ayatnya. Apakah Nabi Yunus minta, ya Allah selamatkan hamba, selamatkan hamba? Enggak minta, Pak. Coba doanya apa? Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Aku orang zalim. Coba lihat permintaannya mana tuh? Mana permintaannya? Bahkan Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, da'wati akhi Dhinnun, doa saudaraku Dhinnun ini, Nabi Yunus ini, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa tersebut kecuali Allah akan kabulkan. Mustajabnya doanya Nabi Yunus. Padahal tidak ada permintaan. Sampai para ulama menjelaskan bagaimana cara menggunakan doanya Nabi Yunus ini. Ada yang mengatakan baca itu saja, kemudian cukup batin saja permohonanmu itu dikabulkan oleh Allah. Ataupun caranya dibaca doa itu berkali-kali, kemudian sebutkan hajatmu. Sampai seperti itu. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam, Al-Anbiya 83. Nabi Ayub ditimpa ujian luar biasa. Apakah Nabi Ayub, ya Allah minta sembuh ya Allah? Enggak. Anni masaniyadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, hamba lagi sakit nih, Engkau maha penyayang. Bayang Pak. Ya, nanti kadang seperti itu, kadang minta ya Pak. Misalnya kalau kita lagi sakit, ya Allah hamba sakit. Kita nggak minta sembuh, laporan aja, hamba sakit. Karena yakin siapa yang juga kan? Paham ya Pak maksudnya Pak? Ini ada nabi seperti itu. Ada nabi-nabi yang minta. Nabi kita Muhammad minta. Perang Badar minta, di tenda beliau minta, adakah ya Allah. Tapi bukan berarti Rasulullah ragu, enggak. Menunjukkan kehajatannya. Aku tuh enggak mungkin dia tidak minta. Kalau orang enggak minta, takutnya nanti terselip di hatinya kesombongan. Baik, untuk mengakhiri ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya sampaikan ucapan Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini seorang Habib, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bagus dalam syairnya. Qad kafani ilmu Rabbi. Sungguh cukup pengetahuan Tuhanku min su'ali wakhtiyari, dari permohonanku. Aku enggak minta pun Allah tahu permintaanku, permohonan, keinginanku Allah tahu. Fa du'ai wabtihali, adapun doaku dan rintihanku kepadanya, syahidun li biftiqori, sebagai bukti aku tuh butuh kepadanya. Falihada sirru ad'u fi yasari wa aisari. Inilah sebagai rahasia kenapa aku senantiasa minta pada Allah dalam keadaan susah maupun mudah. Ya Pak. Jadi Bapak Ibu punya hajat apa Allah tahu enggak? Tahu kan? Pengen apa gitu kan? Pengen apa? Allah tahu. Tapi kenapa minta? Dalilun li syahidun li biftiqori. Ini sebagai bukti hamba itu butuh sama Allah. Ya, di sini Bapak Ibu adab-adab dalam doa saya kira cukup. Mohon maaf ini agak panjang, 4 poin ya. Ala kulli hal. Ini hikmah 21. Coba deteksi diri kita, disesuaikan dengan kondisinya, kapan kita minta, kapan tidak minta. Yang salah itu enggak punya ilmu. Orang minta ya salah, orang nggak minta juga salah. Kapan itu? Kalau nggak punya ilmu. Tapi kalau orang punya ilmu, nggak minta, Masya Allah. Misalnya dia mau minta, malu kemarin dah minta, Allah kan ingat, nggak minta dia, malu dah, saya sibuk dengan yang lain. Paham? Di sini Pak. Atau ya Allah diulang-ulang sampai 3 kali. Kenapa nggak ragu sama Allah? Enggak ragu. Cuma saya ingin buktikan bahwa hamba ini memang butuh sama Allah. Saya ulang-ulang permohonanku. Insya Allah beres, insya Allah. Kalau pakai ilmu, ada Qur'annya, ada sunnahnya, ada contohnya. Barakallahu fikum, saya kira cukup. Sudah jam 1 Pak Haddad. Kayaknya enggak ada pertanyaan ya. Satu boleh. Ya. Tawasul. Ya baik. Baik Bapak Ibu, sedikit karena waktunya mepet. Tawasul artinya perantara. Perantara menjadikan pihak ketiga sebagai perantara antara kita dan Allah. Ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Syar'i yang disepakati ada 3. Ini yang disepakati. Tawasul dengan orang yang masih hidup, orang soleh. Ini barokah Pak. Orang soleh Masya Allah. Ini dicontohkan oleh para salaf. Pak, sampaikan pada Allah ya Pak, doakan kami. Itu tawasul. Bapak Ibu kalau ketemu orang, Pak, doakan tuh anakku. Itu tawasul loh Pak. Ngapain nggak minta langsung? Minta ke orang. Itu namanya
tawasul. Doanya Pak, anakku biar lulus ya Pak. Itu tawasul, cuma kita nggak sadar. Tawasul sama orang yang masih hidup disepakati boleh. Yang kedua, tawasul dengan amal soleh Pak. Ya Allah, dengan sedekahku mudahkanlah urusan anakku. Misalnya bapak ibu pengen anaknya itu sukses, tiap hari sedekah. Ada orang itu Masya Allah mendoakan anaknya Masya Allah jadi alim Pak, gara-gara dia membaca Al-Fatihah setiap hari 300 kali. Ada orang, seorang kiai, salah satu kiai di pesantren Gontor, itu anaknya Masya Allah cerdas soleh, ternyata setiap hari dia sholat sunnah 100 rakaat. Tawasul dengan sholat sunnah 100 rakaat. Kalau rawatib baru berapa rakaat ya Pak? Sholat sunnah mutlak, waktu yang tidak dilarang, boleh sholat apapun namanya, sholat mutlak namanya, 2 rakaat salam, 100 rakaat. Masya Allah. Sudah apa yang kita lakukan untuk anak kita nih Pak? Yang ketiga, tawasul dengan asma dan sifat Allah. Sedangkan selain itu nanti terjadi perbedaan pendapat. Tawasul dengan kemuliaan orang soleh, misalnya ya Allah dengan kemuliaan Nabi, ya Allah dengan kemuliaan Ahlul Bait, itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Maka ada misalnya bacaan Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, itu perbedaan pendapat. Makanya ada yang pakai, ada yang tidak pakai, murni perbedaan. Yang dihindari adalah orang yang sudah meninggal. Memang ada orang meninggal untuk jadikan tawasul kalau dekat dengan kuburannya, sebagian membolehkan. Tapi kalau jauh, hati-hati. Karena kan yang mendengar suara dari segala tempat kan Allah. Kalau kita minta pada mayit misalnya jauh, wahai fulan sampaikan hajat pada Allah, loh kuburannya berapa kilo kamu minta, loh memang dia dengar kan gitu, hati-hati. Ya, tetapi kalau minta langsung pada mayit, syirik mutlak itu. Wahai fulan, mudahkanlah rezekiku. Wah, dah mati dimintai, Pak. Ya, fokus saja 3 awal tadi ya. Tawasul 3 awal. Apa tadi yang pertama? Orang yang masih hidup. Yang kedua, amal soleh. Yang ketiga, asma dan sifat Allah. Ya Rahman irhamni, ya Syafi ishfini, ya Razak urzuqni, ya Qawi unsurni. Seperti itu Bapak Ibu. Saya kira cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.